Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin dengan ceritanya. Bab 35, Keangkuhan Naya. Sesampainya Naya di kedai, ia disambut hangat oleh pemilik kedai itu. Banyak para pengunjung yang menyapa Naya dengan ramah. Mereka selalu membungkukkan badan sedikit saat melewati Naya. Naya yang tidak peduli, ia hanya membalas dengan tersenyum. Karena mood Naya sedang tidak baik membalas sapaan dari orang. Orang kaya begitu sopan kepada Naya saat ini. Tidak seperti dulu. Dulu, saat Naya tersenyum kepada orang-orang kaya, ia malah mendapat tatapan rendah dari mereka. Terkecuali pria-pria hidung belang yang menyukai Naya. Namun, Naya sama sekali tidak pernah menyimpan dendam kepada mereka semua yang sudah merendahkannya. Saya sangat senang Nona berkunjung di kedai kami yang kecil ini, ucap pemilik kedai dengan merendah. Padahal, kedai saat ini cukup besar dan mampu menerima 100 lebih pengunjung. Naya yang mendengarnya, ia hanya tersenyum ramah seraya membungkuk. Oh ya, Nona. Nona mau duduk di mana? Atau Nona mau di ruangan VIP? Tanyanya lagi dengan begitu semangat. Tentu saja, pemilik kedai itu sangat senang. Karena ia yakin, setelah ini pasti pengunjungnya semakin ramai. Apalagi jika ia menggunakan Naya sebagai model untuk mempromosikan kedainya. Pemilik kedai itu berniat akan meminta foto bersama Naya saat Naya menyantap hidangan yang disediakan oleh kedainya. Dan itu tentu saja akan menyebarkannya lewat media sosial supaya banyak yang melihatnya. Namun, jika Daniel mengetahui semuanya, maka itu akan menjadi bencana bagi pemilik kedai. Apalagi itu adalah niat buruk. Sebagai hukuman yang akan diterima olehnya adalah tidak diperbolehkan lagi tinggal di kompleksnya atau dihukum dengan ringan. Hukuman ringan pemilik kedai itu harus menggratiskan apa yang ia jual dalam 1 bulan. Tidak perlu repot-repot, Mbak. Saya hanya ingin duduk di luar saja, sahut Naya. 2 pengawal yang ikut bersama Naya, mereka berdua tetap setia menjaga Naya di belakang. Naya tidak merasa risih sama sekali. Ia hanya menganggap mereka berdua sebagai nyamuk. Pemilik kedai itu sedikit tercanggung. Karena ini pertama kali baginya menerima pengunjung yang kaya raya, namun hanya ingin duduk di luar. Karena di luar hanya untuk orang-orang dari kalangan bawah saja. Dan sekarang Naya menginginkan di luar. Tetapi Nona, di luar kan panas. Kenapa tidak di ruang VIP saja? Tanya pemilik kedai itu, mencoba menawarkan tempat yang terbaik buat Naya. Sebab di luar hanya ada beberapa meja dan kursi. Tidak masalah, itu sudah terbiasa bagi saya. Lagi pula, saya kesini hanya ingin menikmati hidangannya, bukan tempatnya. Imbuh Naya dengan datar. Pemilik kedai itu hanya bisa meneguk air liurnya dengan kasar dan mengangguk kecil. Baik Nona, saya akan menyuruh pelayan untuk menyiapkan tempat untuk Nona di luar. Pemilik kedai membungkuk sedikit. Siapkan 3 kursi dan untuk hidangannya buat sebanyak mungkin. Naya saat ini layaknya seorang wanita yang kaya raya dengan sikap angkuhnya. Naya diajarkan oleh Daniel agar bersikap tegas kepada seseorang, agar orang itu tidak memanfaatkannya. Beberapa orang yang menyaksikan dan mendengar, mereka juga ikut tercengang sama seperti pemilik kedai. Saya tunggu di luar, imbuh Naya. Naya segera berbalik dan berjalan ke arah pintu keluar, diikuti 2 pengawalnya.
Pemilik kedai dengan cepat menyuruh semua pelayan kedainya untuk menyiapkan semua hidangan untuk Naya santap. Sementara di tempat lain, saat ini Dania tengah mengadakan pertemuan dengan beberapa kliennya. Mereka ingin membuat satu proyek yang besar dalam tahun ini. Dan masalah saham untuk disepakati, saham yang paling banyak tentu saja Daniel. Ia menaruh saham untuk proyek itu sekitar 80%. Sebenarnya, Daniel mampu untuk membuat proyek itu sendiri. Namun, Daniel ingin membantu kliennya. Sebab, kliennya hanyalah pemilik perusahaan kecil yang baru saja merintis. Maka dari itu, Daniel ingin membantu mereka. Pertemuan dibubarkan karena sudah lebih 30 menit lamanya. Kliennya yang ada 5 orang, mereka berpamitan dengan membungkuk hormat. Daniel segera kembali ke ruangannya, diikuti Abai yang setia berada di samping Daniel. "Bai, apa kau melihat Aurel akhir-akhir ini?" tanya Daniel yang sudah duduk di kursi kebesarannya. "Tidak, Tuan. Saya sudah lama tidak melihat Nona Aurel. Dan waktu pernikahan Tuan, sepertinya Nona Aurel juga tidak hadir," sahut Abai. Daniel mendengar ucapan Abai. Ia memainkan pulpennya. Daniel berpikir sejenak. Ada yang sedikit berubah dari Aurel. Dan itu sangat membuatnya kebingungan. Cari dia. Bagaimanapun, dia adalah adik angkatku. Ayahku sudah menitipkannya padaku. Bagaimana mungkin aku membiarkannya berkeliaran? Imbuh Daniel. "Baik, Tuan. Saya akan mencari Nona Aurel." Abai menganggukkan kepalanya pelan. "Apa Tuan masih membutuhkan sesuatu?" "Kalau tidak ada, saya mau kembali ke ruangan," tanya Abai dengan nada serius dan tegas. Pria yang ditanya oleh sekretarisnya itu, ia sedang berpikir. "Aku membutuhkan istriku. Cepat culik dia dan bawa kemari." Perintah Daniel sangat tidak masuk akal. Dan Abai sedang mencermati setiap kata yang diucapkan oleh Daniel. "Apa Tuan serius?" Abai masih kebingungan. Daniel menghela napasnya pelan, kemudian menatap Abai tajam. "Baik Tuan, saya akan menculik Nona muda." Abai langsung saja mengiyakan apa yang tadi disuruh oleh Daniel. "Cepatlah," ujar Daniel tidak sabaran. "Iya Tuan, saya permisi." Abai langsung saja pergi dari ruangan Daniel. Sedangkan Daniel, ia tertawa melihat kelakuan Abai yang takut kepadanya. Aurel dan David saat ini tengah bersiap-siap untuk kembali ke Indonesia. Sebab pekerjaan David sudah selesai, sekaligus Aurel terus memohon untuk pulang. Meskipun Aurel harus memohon dengan bersujud di bawah kaki David, Aurel sama sekali tidak peduli apa yang ia lakukan. Yang terpenting baginya pulang. Perlakuan David kepada Aurel sekarang sudah mulai sewajarnya. Ia tidak melukai tubuh Aurel. Jika David terus-terusan melukai Aurel, bisa-bisa Aurel cepat tiada. Luka di tubuh Aurel saja belum sembuh. Makanya, David tidak ingin menghukum Aurel. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.